Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa didampingi oleh Ibu Siti Khairatul Nida. Anak-anak, materi hari ini yaitu tentang tema berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Jadi, empati itu mudah, menghormati itu indah. Peta konsep pada pembelajaran hari ini yaitu ada dua, yaitu menghormati orang tua sebagai implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 83 serta empati sebagai implementasi dari surat An-Nisa ayat 8. Dari materi tersebut kalian nanti diharapkan mampu menemukan konsep tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menemukan konsep dan makna tentang empati terhadap sesama. Dari kedua tema tersebut, kalian nanti diharapkan atau mampu menerapkan perilaku empati, perilaku hormat, perilaku patuh kepada orang tua dan guru. Kompetensi dasar yaitu kalian nanti mampu memahami makna hormat, makna patuh kepada kedua orang tua, kepada guru, serta empati terhadap sesama. Anak-anak silakan dilihat di sini ada kata-kata orang tua. Kalian sering menyebut kata orang tua, sering berbicara tentang orang tua, sering mengucapkan kata orang tua, dan sering menulis kata-kata orang tua. Nah, di sini orang tua itu ada dua dimensi anak-anak, yaitu ada orang tua biologis, ada orang tua non-biologis. Jadi orang tua ada dua dimensi, orang tua biologis dan non-biologis. Orang tua biologis yaitu orang tua yang menyebabkan kita lahir atau orang tua yang melahirkan kita, yaitu orang tua yang dititipi oleh Allah bernama si Fulan. Jadi orang tua biologis itu orang tua yang dititipi oleh Allah anak namanya si Fulan untuk dilahirkan ke dunia. Sedangkan orang tua non biologis yaitu siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, membuat kamu pandai, memberi kamu pengalaman hidup. Ini disebut orang tua non biologis atau bapak, ibu, guru. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kamu kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Anak-anak, dalam surat Al-Baqarah ini ada potongan ayat yaitu wabil walidaini ihsana. Silahkan dilihat, ada potongan ayat wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ini artinya adalah kedua orang tua. Ihsana yaitu baik atau berbuat baik.
Kalau kita gabung wabil walidaini ihsana itu artinya yaitu berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi anak-anak sudah jelas bahwa kita ini diperintahkan atau disuruh atau diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Jadi wajib berbuat baik kepada orang tua itu sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dengan petikan katanya wabil walidaini ihsana. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Nah, kita lanjut. Ada dalil lagi yang menyebutkan An Abdillah ibni Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillah Ji'tu ubayi'uka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala rji' ilaihima fa'adkhilhuma kama abakaitahuma. Artinya, dari Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah ya Rasulullah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Jadi seseorang itu datang kepada Rasulullah untuk berbaiat dan berhijrah. Orang itu pergi meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis karena ingin berhijrah, ingin berbaiat kepada Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Kembalilah kamu kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau membuat keduanya menangis. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu lebih utama daripada berbaiat untuk berhijrah. Apalagi tadi di dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 83 sudah dijelaskan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Kenapa kita kok diwajibkan? Kenapa kok kita diperintahkan? Kenapa kok kita diharuskan untuk berbuat baik kepada orang tua? Nah, anak-anak, kita bisa seperti ini, kita bisa hidup seperti ini, kita bisa ganteng, bisa cantik, bisa modis, bisa megang HP. Itu diantaranya adalah karena ada orang tua. Orang tuamu lah yang bikin kamu menjadi cantik, ganteng. Orang tuamu lah yang bikin kamu bisa sekolah, bisa ngaji. Nah, di sini silakan dilihat. Karena ibumu mengandung kamu dengan susah payah, melahirkan dengan taruhan nyawa. Seorang ibu melahirkan itu taruhannya nyawa. Kamu sering melihat ada seorang ibu yang meninggal karena melahirkan anaknya. Mengandungnya dalam keadaan susah payah, perut besar, berat, selama 9 bulan. Kamu sering melihat pemandangan itu. Lalu setelah anaknya lahir, seorang ibu itu menyusui lagi selama 2 tahun. Selama 2 tahun menyusui dengan kasih sayang. Demi kesehatan anaknya, seorang ibu menyusui dengan makanan yang sehat, tidak mau minum es, makan cabai dan sebagainya, demi anaknya sehat selama 2 tahun. Ayah dan ibu memelihara kita anak-anak agar kita itu siap untuk hidup mandiri. Ya, jadi tolong dengan pembelajaran hari ini kalian nanti menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Ayah ibumu saat kamu kecil, kamu malam-malam pipis, BAB, orang tuamu di saat tidur nyenyak harus bangun mengganti BAB, menyiapkan keperluanmu, minum susu dan sebagainya. Jasa orang tua yang lain lagi apa? Ayah dan ibu bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ayah bekerja mulai pagi sampai sore.
ibu di rumah menyiapkan semua keperluan anaknya. Itu diantaranya jasa kedua orang tua anak-anak. Ayah dan ibu memberi kamu bekal pendidikan dengan kamu didaftarkan di sekolah, dengan kamu didaftarkan di TPA agar pandai mengaji. Itu diantaranya jasa orang tua yang tidak bisa kita balas dengan apapun. Besar sekali hutang kita pada orang tua. Yang lain lagi yaitu orang tua memberi kasih sayang dengan ikhlas tanpa minta balasan anak-anak. Jadi ini diantaranya jasa orang tua yang begitu besar sehingga Allah itu marah apabila ada seorang anak yang durhaka kepada ibunya, kepada bapaknya. Kenapa? Seorang ibu melahirkan itu taruhannya nyawa. Menyusui 2 tahun. Malam-malam enak-enaknya tidur. Harus bangun. Membuatkan susu, mengganti popok, dan sebagainya. Itu diantaranya jasa bapak dan ibu kita anak-anak. Jadi dengan pembelajaran hari ini Bun tidak berharap kalian nanti bisa merubah tingkah lakumu menjadi lebih baik. Bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua yang begitu besar jasanya? Di saat orang tua kita masih hidup, kita bisa memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Kita menghormati, kita bicara yang sopan. Orang tua itu akan bahagia sekali apabila anaknya itu sopan. Orang tua akan bahagia sekali kalau anaknya itu hormat. Bukan berarti orang tua itu ingin dihormati, tidak. Tapi senang, bahagia, berarti didikannya itu berhasil. Lalu yang lain bagaimana cara menghormati orang tua? Yang kedua yaitu membantu pekerjaannya. Nah, kalian anak-anak bisa membantu meringankan pekerjaan ibu di rumah, diantaranya mencuci piring. Paling tidak piringnya sendiri itu dicuci kalau sudah selesai makan. Kamu sudah gede, sudah balik, bajunya dicuci sendiri. Kamarnya dibersihkan sendiri. Ini termasuk membantu pekerjaan atau meringankan pekerjaan orang tua. Bangun tidur dirapikan, tempat tidurnya dilipat, selimutnya ditata, bantalnya, habis makan dicuci piringnya dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengikuti nasihat orang tua apabila nasihat itu baik. Nah, jadi orang tua itu akan bahagia apabila anaknya itu saat dinasehati mendengarkan, kemudian melaksanakan nasihatnya. Itu bahagia sekali. Itu sudah tiket, itu sudah kunci untuk masuk surga. Jadi tolong ya nak, nanti kalau ada orang tua menasehati didengarkan, lalu dilaksanakan. Lalu membahagiakan keduanya. Nah, membahagiakan keduanya dengan membuat orang tua tersenyum itu sudah pahala. Kita bicara yang baik, orang tua sudah bahagia. Sebetulnya gampang sekali kita kalau ingin menghormati kedua orang tua anak-anak. Membuat tersenyum, kita bertingkah laku yang baik, kita bicara baik, kita membantu, itu orang tua sudah bahagia. Ini diantaranya perilaku menghormati kedua orang tua saat orang tua masih hidup. Bu, kalau kedua orang tua saya sudah meninggal atau salah satu meninggal bagaimana? Mendoakan setiap saat. Setiap saat, daripada kamu nyanyi, daripada kamu main HP, main game, baca Fatihah, baca istighfar, semua ditujukan kepada kedua orang tuamu. Apalagi saat sholat. Di saat sholat itu doa-doa mustajabah, itu waktu-waktu mustajabah. Silahkan kamu berdoa agar orang tuamu diampuni dosa-dosanya. Lalu apalagi perilaku menghormati orang tua jika sudah meninggal? Melaksanakan perintahnya. Melaksanakan wasiatnya.
atau perintahnya saat hidup. Kita laksanakan wasiatnya atau perintahnya atau pesannya. Menyambung tali silaturahmi. Nah, orang tua ini biasanya berbuat baik dengan tetangga. Kita wajib menyambungnya, kita wajib melanjutkan persahabatan atau persaudaraannya. Ya, Nak ya. Lalu menjaga nama baik orang tua. Nah, ini menjaga nama baik ini artinya banyak sekali. Kamu bertingkah laku baik, menjaga nama baik orang tua. Kamu pandai, menjaga nama baik orang tua. Kamu juara, menjaga nama baik orang tua. Kamu pandai mengaji, menjaga nama baik orang tua. Itu diantaranya perilaku menghormati kedua orang tua. Rasulullah menjelaskan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, amalan apa yang paling utama dan dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, amalan yang paling utama yaitu sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Nah, anak-anak, disebut lagi amalan yang paling utama adalah selain sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua. Cara berbakti tadi sudah disebutkan banyak sekali dan gampang sekali. Melaksanakan perintahnya saat dipanggil datang, membuat orang tua tersenyum. Dengan dipanggil 1 kali kamu datang tuh orang tua sudah bahagia sekali. Itu menunjukkan berbakti kepada orang tua. Pahala berbakti pada orang tua apalagi panjang umurnya. Allah sudah menjelaskan siapa yang ingin usianya panjang dan dilimpahkan rezekinya, berbakti pada orang tua, serta memelihara tali silaturahmi. Nah, ternyata gampang anak-anak kita mencari rezeki dan minta umur panjang. Cukup berbakti kepada orang tua. Lalu apalagi? Ridhallahi fi ridhal walidaini. Allah akan meridhoi apapun yang kamu lakukan yang baik-baik. Jadi, orang tua itu akan ridho kalau Allah itu ridho. Kamu berbuat baik, tapi kalau orang tuamu gak ridho, Allah juga tidak ridho. Jadi kuncinya ada di kedua orang tua, ridhonya orang tua. Allah meridhoi, orang tua meridhoi, Allah meridhoi, hidupmu sukses. Lalu kamu akan masuk surga, nak, kalau kamu berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Pintu surga terbuka, katanya Rasulullah, buat orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan pintu surga akan tertutup bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tiket masuk surga itu gampang sekali. Sudah kamu pegang dan sudah ada di hadapanmu. Tinggal kamu menjalankan saja. Nah, lalu apa lagi? Katanya Nabi, kalau kamu berbakti kepada kedua orang tua, anak-anakmu nanti juga berbakti kepadamu. Ya, barang siapa yang dimintai maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkan, baik ia salah maupun benar. Apalagi pahala berbakti kepada orang tua, menghapus dosa. Menghapus dosa. Diriwayatkan oleh Umar, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya telah melakukan dosa besar. Apakah mungkin Allah mengampuni dosa saya? Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut, apakah kedua bapak ibumu masih hidup? Laki-laki itu bersedih, kedua orang tua saya meninggal. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu punya khallah atau saudara dari ibu? Laki-laki tersebut menjawab, ya, saya mempunyai. Maka Rasulullah bersabda, berbaktilah dirimu kepadanya sebagai ganti dari ibumu. Begitu banyak pahala
jika kita berbakti kepada orang tua, anakku. Besar sekali harapannya Bu Nida dengan pembelajaran hari ini nanti. Kalian bisa merubah sikap, dipanggil orang tua langsung datang, dipanggil orang tua untuk membantu, siap gerak, ya nak ya. Itu adalah tiket untuk masuk surga. Materi yang selanjutnya yaitu menghormati Bapak Ibu guru. Dalam surat Al-Mujadalah dijelaskan, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu pengetahuan. Nah, yang berilmu pengetahuan, kamu dapat ilmu pengetahuan itu dari Bapak Ibu guru, perantaranya ditransfer oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bagaimana cara berbakti pada Bapak Ibu guru? Gampang sekali untuk berbakti pada Bapak Ibu guru, anak-anak. Ya, gampang sekali caranya. Bagaimana caranya? Mengucapkan salam apabila ketemu. Jangan sampai terjadi, wah itu bukan guruku, itu guru kelas 9, itu guru kelas 8. Jangan. Kita semua adalah keluarga besar. Keluarga besar. Jadi saling bertegur sapa. Contohnya, kamu dengan Pak Demu kan juga menghormati, itu adalah keluarga besarmu. Nah, Bapak Ibu guru juga keluarga besarmu walaupun tidak mengajar kamu. Bapak Ibu guru juga orang tuamu, orang tua kedua. Jadi, kalau ketemu kita mengucapkan salam, itu sebagai cara berbakti. Apalagi mendengarkan saat Bapak Ibu guru menjelaskan. Nah, saat pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu guru menjelaskan di dalam kelas. Tolong didengarkan. Itu bukti kamu berbakti dan menghormati. Sekarang pembelajaran daring, bagaimana cara berbakti dan menghormati? Ya, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Mendengarkan penjelasannya lewat YouTube, mendengarkan penjelasannya lewat PPT, itu termasuk cara berbakti kepada Bapak Ibu guru atau cara menghormati Bapak Ibu guru. Itu saat pembelajaran daring. Apalagi memperhatikan apabila diajak bicara, ini terjadi saat kita tatap muka. Jadi nanti kalau sudah tatap muka, diajak Bapak Ibu guru bicara di dalam kelas maupun di luar kelas, diperhatikan. Jangan memperhatikan yang lainnya. Apalagi yang selanjutnya rendah hati. Bicara yang baik, rendah hati, yang sopan dan menghargai terhadap Bapak Ibu guru. Karena kamu bisa membaca, bisa menulis, bisa bernyanyi, itu semuanya adalah dari Bapak Ibu guru sebagai orang tua yang kedua. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan nasihatnya, dinasihati Bapak Ibu guru, didengarkan dan dilaksanakan. Apalagi melaksanakan tugas dengan ikhlas, melaksanakan tugas belajar. Nah, pembelajaran daring dikerjakan tepat waktu, itu termasuk cara berbakti dan menghormati Bapak Ibu guru. Ada tugas langsung dikerjakan, ada PR langsung dikerjakan. Ini diantaranya adalah cara berbakti pada Bapak Ibu guru agar ilmunya nanti barokah. Kalau ilmunya barokah, kamu nanti hidupnya enak, mudah dalam mencari pekerjaan. Oke anak-anak, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Semoga barokah ilmunya, semoga kalian menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.